Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya mudah-mudahan sehat walafiat. Yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Teristimewa Bapak Kolonel Infantri Jones Sasmita SIP MM beserta istri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Wadan Rindam berserta istri yang dicintai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya kebingungan siapa yang mau saya sebut ini. Saya rangkum semua saja Pak ya. Bapak-bapak TNI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pangkat, jabatan, gelarnya. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seumur hidup saya ceramah, inilah ceramah terberat saya. Saya diundang ke sini untuk ceramah Maulid. Alhamdulillah bisa berhadapan dengan Bapak Kolonel, Bapak Wadan Rindam. Ini sangat luar biasa menurut hidup saya. Dan memang ini sejarah terberat dalam hidup saya, ceramah-ceramah. Biasanya saya ceramah di depan ibu-ibu BKMT, takmir-takmir masjid. Nah ini berbeda sekali. Sampai-sampai dibuat gemetar saya ini. Mudah-mudahan saya tidak pingsan di depan ini. Amin ya rabbal alamin. Nabi ini followernya banyak, padahal tidak punya Instagram, padahal tidak punya TikTok, padahal tidak punya Twitter, padahal tidak punya YouTube, tapi pengikutnya hampir separuh dunia. Sekarang kan zaman kita dunia media sosial. Kalau TNI tidak ada Instagram, perlu evaluasi ini. Kalau TNI tidak punya Facebook, perlu evaluasi. Ketinggalan nanti. Kita sudah zamannya media sosial. Apa-apa sekarang pakai di-upload. Apa-apa sekarang pakai di-upload. OTW Maulid. Nak pergi Maulid tadi, berfoto dulu. Di-upload di Facebook. OTW Maulid kata ibu-ibu. Ada Bu? OTW Maulid. Apa-apa sekarang pakai di-upload, di-share di media sosial.
Kemudian ibu-ibu berdoa, ya Allah, lindungilah suamiku dalam pekerjaannya. Tapi berdoanya bukan di atas sejadah, di status. Sibuknya Allah baca status ibu, sibuknya Allah baca status bapak. Berdoa di atas sajadah. Maka prestasi Nabi, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak karena kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang mesti kita teladani, yang mesti kita pelajari dengan hikmah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika peperangan Uhud, perang apa Pak? Perang Uhud. Nabi ketika perang Uhud membawa 1000 pasukan muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khalid bin Walid mempunyai pasukan 3000 orang. 3000 banding 1000. Dalam perjalanan menuju medan peperangan, 300 orang munafik, 300 orang boikot dibawa oleh Abdullah bin Ubay. Dibawa 300 orang tidak mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi strategi perang Rasulullah begitu hebat, begitu canggih, luar biasa. Diambilnya 70 orang yang jago tembak, yang jago memanah. Disimpan oleh Rasulullah di atas bukit. Dikasih ultimatum, dikasih peringatan oleh Rasulullah. Hei pasukan-pasukan yang jago tembak, apapun yang terjadi, jangan kau tinggalkan tempat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan tempat ini. Walaupun gunung bergetar, walaupun ada petir yang menyambar, jangan tinggalkan tempat ini. Bahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diserbulah oleh pasukan Khalid bin Walid. 3000 orang itu tidak dapat menembus pasukan Rasulullah yang 70 orang di atas bukit ini. Ditembak dari atas bukit, tembak kepalanya, yang kena kakinya. Masalahnya dia jongkok. Polisi India kocar kacir, dipukul mundur pasukan Khalid bin Walid. Mundur semua. Kita tidak dapat menghadapi pasukan Muhammad. Mundur semua. Mundur pasukan Khalid bin Walid. Yang 70 orang di atas bukit tadi lupa pesan komandannya. Turun karena tergoda dengan harta rampasan perang. Karena tergoda dengan kuda, dengan emas, dengan jubah, dengan perisai, turun tadi untuk mengambil harta rampasan perang itu. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid yang sudah dipukul mundur, maju lagi memimpin pasukan perang, sehingga seperti air bah, banyaklah yang wafat, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk paman Nabi Sayyidina Hamzah wafat dalam peperangan Uhud itu. Kemudian dilihat oleh Nabi dari atas bukit, ada seorang perempuan yang dendam kusumat kepada Sayyidina Hamzah. Hindun, dibelah dadanya Sayyidina Hamzah, diambil jantungnya, kemudian digigit, mau dimakan, dengan izin Allah tidak dapat digigit dan tidak dapat dimakan. Siapa yang salah? Prajurit. Yang salah prajurit, bukan komandannya. Jadi prajurit siswa kalau pengen selamat ikut komandan. Apalagi sejarah Nabi, hikmah maulid Nabi yang mesti kita ingat, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Pak,
kalau kita jadi nabi, Pak, minta berhenti jadi nabi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa dakwahnya, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datang Nabi Muhammad menyampaikan pesan dakwah yang tidak masuk akal kepada orang-orang yang tak punya budaya, yang barbar, tak punya budaya. Disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kata Nabi. Apa jawab orang-orang Mekah saat itu, orang-orang jahiliyah saat itu? Yang benar saja kau Muhammad, kau bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan kami 4, Latta, Manat, Husa, Hubal. 4 Tuhan kami Muhammad. Setengah mati urusin dunia, kau bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Ini Pak, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu orang yang paling kaya, dia buat Tuhannya dari emas. Yang agak ke bawah sedikit, dia buat Tuhannya dari tembaga. Yang paling bawah, dia buat Tuhannya dari kayu. Yang miskin betul, dia buat Tuhannya dari roti, tepung terigu. Tepung, dia buat, diadonin itu tepung, dibuat kepalanya, dibuat tangannya, dibuat kakinya, dibuat perutnya, lalu disembah. Disembah. Setelah nyembah, lapar Tuhan saya, gantian ya Tuhan, saya lapar, minta maaf Tuhan saya. Diambil tangannya, dimakan. Belum kenyang juga diambil kepalanya, dimakan. Belum kenyang juga diambil kakinya, dimakan. Belum kenyang juga perutnya diambil, dimakan. Akhirnya habis Tuhannya. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dihadapi Rasulullah, dia makan Tuhannya. Sekejam-kejamnya bangsa Indonesia, belum pernah kita mendengar ada orang yang makan Tuhannya. Tapi umat yang dihadapi Rasulullah begitu luar biasa, Tuhannya pun dia makan. Maka dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Maka pantas orang sosok manusia ini untuk kita peringati hari kelahirannya, untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa mesti kita teladani beliau? Karena beliau seorang manusia. Nabi ini bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Maka kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul dari golongan manusia. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh tidak punya pikiran. Betul tidak? Kambing mah nyontohnya kambing. Kerbau nyontohnya kerbau. Orang nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang. Maka perintah Allah itu masuk akal. Nih, hei hambaku, kau ikuti orang yang paling mulia ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Bahkan Nabi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad akhlakmu agung, akhlakmu mulia.
maka kita mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, walaupun manusia, basyarun lakal basyari, manusia memang, tapi bobot bibitnya beda dengan kita, beda. Maka kita mesti teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang mesti kita teladani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang mesti kita bawa pulang. Satu, kata Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam sebuah rawi karangan beliau, apa kata beliau? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu. Pak, Nabi itu Pak orangnya pemalu. Nabi orangnya pemalu. Bahkan pemalunya Nabi melebihi perempuan yang solehah. Pak, Nabi itu saking malunya melebihi anak gadis yang solehah, saking malunya. Nah, di mana letak malunya Nabi? Suatu ketika Nabi naik untuk membetulkan Ka'bah. Naik Nabi untuk membetulkan Ka'bah. Seketika ada angin berhembus, tersingkap bajunya Pak. Nampak betis Nabi. Malu luar biasa Nabi. Nampak betisnya Nabi malu. Coba kalau sekarang nampak perut, nampak pusat, nampak lutut. Perempuan-perempuan gentayangan. Biarpun setengah mati kita jaga mata. Kalau perempuan-perempuan di luar sana gentayangan, nampak ininya, habis amal kita dibuatnya. Kalau kita sepakat sama perempuan, hei perempuan, hei orang wanita yang ada di luar sana, di sini tidak, di sini baik-baik, di sana di Amerika, di Inggris sana. Marilah kita sepakat, jaga pakaian Anda, saya bisa jaga mata. Biarpun kita setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan di mana-mana, habis amal kita Pak. Betul? Betul. Dilihat dosa, tak dilihat barang bagus. Dilihat sekali masih tidak dosa. Sekali lihat, astagfirullahaladzim. Tapi kalau berkali-kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu bukan, sudah lain dah ceritanya. Pasti larinya ke nafsu, dosa kita. Wat tawadu, Nabi itu terkenal tawaduknya, rendah hati Pak. Padahal presiden, komandan perang, militer, diplomat ulung, mubaligh, guru, pengusaha, kepala rumah tangga, tapi tawadu luar biasa, rendah hati Nabi luar biasa. Sekarang banyak orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat, ada yang lupa diri. Siapa? Tuh Fir'aun. Fir'aun itu jabatannya luar biasa, tapi sombong. Jadi kalau ada nanti pejabat, orang punya pangkat, lupa dengan Allah, lupa dengan apa yang diberikan oleh Allah, berarti dia kawan Fir'aun. Kemana dia sekarang? Mati, ditenggelamkan oleh Allah. Dan matinya hina Pak. Matinya hina. Gimana matinya Fir'aun? Tersedak. Tersedak. Mati Fir'aun bersama Haman. Apa ketika tercengap-cengap? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kata Fir'aun. Kalau begitu aku percaya sama Tuhan Musa dan Harun. Udah terlambat Fir'aun, mati saja. Tapi jasad Fir'aun masih utuh sampai sekarang. Jasad Fir'aun masih
utuh sampai sekarang. Bukan Fir'aun penghuni surganya Allah, penghuni neraka jahanam. Supaya apa? Supaya jadi contoh untuk umat manusia yang akan datang. Satu Pak, sifat Nabi pemalu tawadu. Itu kata karangan beliau Imam Ja'far Al-Barzanji dalam sebuah rawinya. Dua, Nabi tak pernah marah Pak. Nabi tak pernah marah. Di mana tak pernah marahnya Nabi? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi jalan nih sama istrinya Siti Aisyah. Siapa? Siti Aisyah lagi jalan berdua gandengan tangan bersama istrinya Siti Aisyah, lagi weekend jalan-jalan Nabi. Kemudian ada orang kafir beri salam sama Nabi. Apa salamnya orang kafir itu? Asyammu alaika ya Muhammad. Asyammu alaika ya Muhammad. Asyammu itu artinya Pak racun. Jadi kalau diterjemahkan, mampus lo Muhammad, mampus lo Muhammad. Nabi marah? Tidak. Malah yang marah istrinya. Apa jawab Siti Aisyah? Asyammu alaika wa laknatullahi wa azabu. Satu kali dibalas tiga oleh Siti Aisyah. Kamu yang mampus, dilaknat kamu, kemudian kena azab kamu, kata Siti Aisyah. Satu dilontarkan, dibalikkan tiga. Taulah kita perempuan kan. Biasa kita masih ngomongin satu, dia sudah tiga. Kita masih 5, dia sudah 10. Jadi kalau ada emak-emak, kalau ada ibu-ibu, istri kita marah, senjata yang paling ampuh untuk seorang laki-laki adalah diam. Apa? Diam. Pokoknya diam. Jangan dilawan. Karena laki-laki itu banyak akalnya, perempuan banyak perasaannya. Kalau seorang istri marah, seorang perempuan marah, maka senjata yang paling baik adalah diam. Jangan lawan. Kalau sudah keluar dari lisan itu perempuan, pokoknya lebih baik diam. Karena nanti bisa diungkit 5 tahun yang lalu kejadian, diungkit kembali. Itulah sifat perasaan seorang perempuan. Nabi tidak marah. Apa kata Nabi kepada istrinya Siti Aisyah? Mahlan ya Humairah. Tenang Humairah, tenang, kata Nabi. Kalau ada orang berkata demikian, asyammu alaika ya Muhammad, tinggal jawab saja wa alaika. Mampus lo Muhammad, lo juga. Tinggal jawab simple. Jadi Nabi ini Pak tak pernah marah. Luar biasa pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Pak bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, diludahin dalam perjalanan Nabi. Nabi lewat, diludahin dari atas. Diludahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ada yang meludah. Senyum Nabi, senyum. Keesokan harinya, 2 harinya lewat lagi Nabi ingin sholat berjamaah, diludahin lagi. Dilihat, oh orang itu lagi. Senyum Nabi Pak. Keesokan hari, 3 harinya lagi lewat lagi Nabi ingin sholat berjamaah ke masjid, diludahin lagi. Senyum Nabi. Keesokan harinya lagi, 4 harinya, kemana langganan saya? Kok tidak ada yang meludah? Oh repot Nabi Pak. Nabi sibuk mencari di mana orang yang kemarin meludahin saya. Coba kalau kita Pak diludahin, ambilin batu kita lempar lempar. Tapi kalau Nabi tidak, sabar Nabi luar biasa. Bahkan ditanya oleh Nabi, wahai Rasulullah, engkau cari apa?
saya sedang mencari orang yang sering meludahin saya. Kemana dia? Oh, si fulan sakit ya Rasulullah. Cepat-cepat Nabi pulang ke rumahnya, ambil makanan. Hebat tidak? Diludahin, pulang ke rumah, dengar sakit, ambil makanan. Dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad. Muhammad yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Rasulullah. Jadi tamunya orang yang melempar dengan ludah tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamunya apa jawab orang yang sering meludah itu? Shadaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Sayalah yang meludahi wahai Nabi Muhammad tiap hari ketika engkau mau pergi ke masjid salat berjamaah ya Muhammad. Sayalah orangnya. Shadaqta Muhammad, engkau benar Muhammad. Saksikanlah wahai Rasulullah, hari ini, detik ini saya akan masuk Islam karena perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temannya tidak ada yang pergi, tapi orang yang sering saya ludahi, dialah yang paling pertama yang menjenguk saya. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi yang mesti kita teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Wa yamshi ma'al armalah. Pak, Bu, wa yamshi ma'al armalah. Nabi berjalan bareng sama janda. Nabi jalan-jalan bareng sama janda. Janda tua, Pak. Janda tua. Kalau janda muda bahaya. Bahaya. Kalau janda muda, janda kembang bisa suka. Suruh siapa om dekat? Suruh siapa bapak dekat? Ya dia masih normal ya suka. Apalagi punya pangkat, punya banyak duit, punya kekuasaan. Tapi Nabi yang bersama janda ini janda-janda tua. Tapi Nabi jalannya tidak di depan, Nabi jalannya di belakang. Jadi Nabi di belakang, maksud Nabi jalan di belakang itu apa? Karena janda-janda ini, nenek-nenek ini sudah tua. Dilihatnya oleh Nabi dari belakang, takut ada yang jatuh. Kalau jatuh nenek-nenek itu ditolongin nanti oleh Nabi. Itu maksudnya Nabi berjalan di belakang, sementara nenek-nenek itu jalan di depan. Beda dengan anak-anak muda sekarang, jalan sama-sama dengan aki-aki. Aki-akinya di belakang, dia di depan. Aki-akinya ditinggal, dia cepat. Lalu dia bilang, ih lelet betul aki itu. Tidak tahu aki nyemplung ke kali, tidak ketahuan karena anak mudanya sudah jalan duluan. Tapi kalau ibu-ibu masih segar, perempuan-perempuan masih istimewa, masih cantik luar biasa, itu yang jadi masalah. Jadi masalah. Apalagi ibu-ibu yang suka senam misalnya kan, suka senam hari Minggu. Kata ibu-ibu, 1. Kata bapak-bapak di belakang, 2. Itu yang masalah. Apalagi pakaian bajunya sempit. Itulah yang jadi masalah. Jadi Nabi luar biasa dengan janda-janda tua. Dekat betul, nempel betul dengan doa Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang mesti kita contoh dari sifat Nabi, akhlak Nabi yang mesti kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi ini senang betul sama orang miskin. Nabi dekat
dekat betul sama orang miskin, fakir miskin. Bahkan Nabi duduk di samping orang miskin, dekat Nabi dengan orang miskin. Bahkan Nabi orang miskin kalau sakit dijenguknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, Nabi demen sama orang miskin. Nabi dekat sekali dengan orang fakir miskin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, doa ini belum kita pernah baca seumur hidup kita. Mungkin doa ini belum pernah kita baca. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ij'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan, kata Nabi. Ya Allah, jadikan saya orang miskin dan kumpulkan saya nanti di akhirat bersama orang miskin, kata Nabi. Allahu Akbar. Nabi berdoa kepada Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulkan kami bersama orang miskin nanti di akhirat. Pernah kita baca Pak doa itu? Takut kita nanti miskin betulan. Apalagi sampai miskinnya ketularan. Udahlah saya miskin nanti, kata ibu saya miskin, bapak miskin, anak cucunya nanti ketularan miskin. Al-kalamu minat doa. Tapi Nabi luar biasa Pak, dia berdoa kepada Allah, minta jadi orang miskin dan kumpulkan aku ya Allah di akhirat bersama orang miskin. Luar biasa enggak Pak? Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Nabi, idza da'athul miskina ajaba. Kalau kau diundang oleh orang miskin, cepet-cepet datang, kata Nabi. Buru-buru datang. Pak, Nabi kalau diundang oleh orang miskin, Pak, cepet-cepet datang beliau itu Pak. Beda dengan kita kan, terbalik. Kalau orang kaya yang ngundang cepet. Kenapa? Enak makanannya. Makanannya enak. Itu miskin. Nggak enak makanannya. Tapi Nabi Pak diundang oleh orang miskin, buru-buru Nabi datang, cepet-cepet Nabi datang Pak. Saking dekatnya dengan orang miskin. Apalagi yang wafat orang kaya. Tahlilnya panjang. Baca la ilahnya 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ngantuk aki-aki. 1000 kali dibaca. Siapa yang meninggal? Orang kaya. Nanti kalau orang miskin meninggal, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi luar biasa dekatnya sama orang miskin. Cinta Nabi dengan orang miskin, sayang Nabi dengan orang miskin. Luar biasa dekatnya Nabi dengan orang miskin. Itulah akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, Nabi sabar Pak. Nabi sabar luar biasa. Nabi kesabarannya luar biasa. Sampai-sampai Nabi dijuluki ulul azmi. Ketika pulang dakwah assalamualaikum ke rumahnya, dijawab oleh Siti Aisyah, waalaikumsalam wahai suamiku. Siti Aisyah ini kalau Rasulullah habis dakwah pulang ke rumah selalu siap teh manis. Duduklah Rasulullah ditemani oleh Siti Aisyah. Diminumnya oleh Rasulullah, diminum. Biasanya Rasulullah minum langsung dibagi sama istrinya. Ini ndak. Minum lagi Rasulullah ndak dibagi Aisyah, ndak dikasih minum, maksudnya Siti Aisyah. Lalu Aisyah bertanya, ada apa suamiku ini? Biasanya dia minum bagi sama saya, kok sekarang tidak? Ada apa ini? Ditanya, wahai suamiku, kenapa saya tidak dikasih minum tadi? Wahai istriku, baru disuruh minum. Ternyata
teh manisnya ndak manis tapi rasanya asin, salah ngasih, dikasihnya garam. Itu Pak akhlak Nabi Pak. Coba kalau kita minum, waktu saat minum pertama asin, bagaimana? Dasar istri tak gune. Ada gege Pak? Insya Allah di sini tidak ada. Tapi Nabi diminumnya teh itu terus. Ketika bertanya Siti Aisyah, barulah disuruh minum. Ternyata tehnya asin. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau bapak dikasih hadiah oleh ibu bajunya norak, bajunya tidak bagus menurut bapak, boleh bohong Pak? Boleh bohong. Gimana Pak bajunya Pak? Paling bagus baju ini. Nggak ada di sini yang punya baju ini. Nyenengin hati istri. Ini ndak jujur dengan istri. Bajunya ndak bagus, jelek, sakit hati lah istri. Udah dibela-belain beliin untuk suaminya, ternyata dibilang jelek. Saat itulah seorang perempuan boleh berbohong, diizinkan berbohong kepada seorang istri untuk menyenangkan hati istri. Nabi Muhammad itu sabar luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar luar biasa. Di mana letak sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika wafat Abu Thalib. Siapa namanya? Abu Thalib wafat, pamannya Nabi. Menyusullah orang yang paling dicintai, Siti Khadijah, ikut wafat. Waktu dua tameng ini masih hidup, masih bersama dengan Rasulullah, segan orang-orang kafir Quraisy nak ganggu Rasulullah. Ketika wafat dua tameng ini, makin jadi Pak gangguan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Tangkap Muhammad, bunuh Muhammad, penggal kepala Muhammad itu. Tangkap hidup-hidup atau mati. Makin parah gangguan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Mengadulah nasib Rasulullah ke kota Thaif. Kota apa namanya? Kota Thaif. Rasulullah di situ bukan disayang-sayang, bukan disanjung-sanjung, tapi Rasulullah dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran onta oleh orang Thaif. Berdarah pelipisnya, kakinya berdarah, kemudian ditampung dengan wadah, dengan satu tempat oleh Rasulullah. Bertanya Zaid bin Harisah, "Ya Rasulullah, kenapa darahnya engkau tampung ya Rasulullah?" "Wahai Zaid bin Harisah, kalau darahku ini jatuh ke Bukit Thaif ini, Bukit Thaif ini akan diturunkan gempa, bencana, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala." Begitu sabarnya Rasulullah. Duduklah istirahat Rasulullah. Lalu datang malaikat Jibril ngasih bantuan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, mud yadaika ila sama." Angkat tanganmu ya Muhammad, angkat tanganmu, minta sama Allah. Wahai kekasih Allah, angkat tanganmu. Aku akan himpit orang-orang Thaif dengan dua bukit ini yang tak punya sopan santun, yang telah melempar membuat engkau berdarah Muhammad. Apa jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lah, jangan wahai malaikat Jibril. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tak tahu bahwa aku ini seorang nabi dan rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, coba kita Pak dilempar oleh orang Pak pakai batu Pak, berdarah kepala kita Pak. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, "Hei, mintalah sama Allah, aku akan bantu kamu. Kau mau minta orang itu dimusnahkan atau dibiarkan? Musnahkan saja malaikat Jibril." Mungkin kita akan seperti itu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar luar biasa Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Pak, terakhir
Orang yang kita peringati Pak kelahirannya ini Pak, ketika detik-detik sakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika akan menjelang wafatnya Nabi Muhammad, lalu Sayyidina Ali berkata, aku dekatkan telingaku kepada Muhammad, aku dekatkan telingaku kepada Rasulullah. Tergetar di bibirnya 2 kali getaran, didekatkan oleh Ali bin Abi Thalib, didekatkan, didengarkan betul-betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, umatku, umatku. Kita Pak yang disebut oleh Nabi detik-detik sakaratul mautnya. Saat itu Rasulullah berada di kasur di rumah Siti Aisyah, di pangkuan Siti Aisyah. Datang malaikat Jibril ngasih kabar dari Allah. Wahai malaikat Jibril, sampaikan kabar ini kepada Muhammad kekasihku. Dia memilih aku atau pilih dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, engkau mau pilih Allah atau pilih dunia? Kalau kau pilih Allah, hari ini engkau akan dicabut wahai Nabi Muhammad nyawamu. Kalau kau pilih dunia, kata Allah, akan aku panjangkan umurnya. Umurmu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku pilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang sebenarnya bagi Rasulullah bukan di dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagi Rasulullah bukan di dunia, tapi kehidupan yang sebenarnya bagi Rasulullah ketika ruhnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik-detik sakaratul mautnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Jibril, aku belum puas untuk meninggalkan umatku. Wahai malaikat Jibril, apa jaminan dari Allah untuk umatku? Wahai malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiklah malaikat Jibril minta sama Allah, wahai Allah, wahai pencipta Rasulullah, kekasihmu bertanya, apa jaminan untuk umat Muhammad setelah akan meninggalkan umatnya? Dijawab oleh Allah, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, dialah orang pertama yang akan aku bangkitkan. Dialah yang akan satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Aku haramkan surga dimasuki oleh umat manapun kecuali umat Nabi Muhammad ini masuk dulu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah tenang Nabi Muhammad mau sakaratul maut, detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril. Nabi Pak dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad mendesah. Kata Nabi. Kata Nabi. Mendesah 2 kali Nabi. Saking sakitnya sakaratul maut Nabi Pak. Kalau solatnya sampai bengkak kakinya Pak. Ketika sakaratul maut, merasakan sakitnya sakaratul maut. Lalu bertanyalah kepada malaikat Israel, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Kata Nabi kepada malaikat Israel, iya ya Rasulullah, seperti inilah sakitnya sakaratul maut. Dalam sebuah riwayat, di samping Nabi ada gelas berisi air, dicelupkan tangannya ke dalam air itu, lalu diusapkan kepada wajah Nabi yang berkeringat karena menahan sakitnya sakaratul maut. Bagaimana dengan orang pendosa? Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Bagaimana dengan orang penzina yang belum bertobat? Bagaimana dengan orang-orang yang belum minta ampun kepada Allah? Sedangkan manusia yang paling mulia saja masih merasakan sakitnya sakaratul maut.
ketika merasakan sakitnya sakaratul maut itu, tangisan terakhir Nabi, Pak. Tangisan terakhir Nabi, tangisan pengantar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, wahai malaikat Israel, sampaikan kepada Allah, ya Allah, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku, kata Nabi. Umatku tak akan sanggup, umatku tak akan mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timpakan rasa sakitnya sakaratul maut itu kepadaku, ya Allah, kata Nabi Muhammad. Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut, kata Nabi. Ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku, ringankan sakitnya sakaratul maut umatku ketika akan dicabut dari jasadnya. Nabi, Pak, detik-detik akhir hayatnya, Pak, masih ingat kepada kita umatnya. Nabi tidak ingat istrinya, Nabi tidak ingat sahabat-sahabatnya, tapi yang kita ingat, yang diingat oleh Nabi adalah ummati, umatnya yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudah cintakah kita dengan Nabi? Sudah sayangkah kita dengan Nabi? Sudah inginkah di dalam hati kita merasa dekat dengan Nabi? Sudah ringankah lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat-sahabat Nabi saking cintanya dengan Nabi, sahabat Nabi, Pak, namanya Sumayyah, perempuan tua, dikubur setengah badan, Pak, oleh orang kafir Quraisy. Dikubur Sumayyah setengah badan oleh orang-orang kafir Quraisy. Diancam Sumayyah, hei Sumayyah, tinggalkan agama Muhammad, tinggalkan Quran Muhammad, tinggalkan agama Muhammad, jangan ikuti Muhammad. Apakah Sumayyah lebih memilih kesenangan dunia? Sumayyah lebih memilih mati. Ditombak oleh orang kafir Quraisy, keluar isi perutnya, Pak, karena masih tetap beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau itu terjadi sama kita, Pak? Sumayyah perempuan tua dikubur setengah badan, ditombak, keluar isi perutnya, Pak, karena masih beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal ibn Rabah, diangkatnya batu besar, ditimpakan ke badannya, kemudian dicambuk oleh orang kafir Quraisy. Hei Sayyidina Bilal ibn Rabah, tinggalkan agama Muhammad, jangan kamu beriman kepada Muhammad, tinggalkan Quran Muhammad. Apa jawab Sayyidina Bilal? Walaupun tubuhku dipotong menjadi potongan yang kecil-kecil, walaupun tubuhku dipotong menjadi potongan yang kecil-kecil, aku akan bertambah kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, Pak Komandan, Pak Wadan Rindam. Yang kurang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang hanya dari kemiskinan ilmu yang saya miliki. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mau Bapak Ibu maafin saya? Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.